Selamat datang di pembahasan mendalam yang kami siapkan khusus untuk Anda. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana ya jika sebuah teori matematika yang begitu indah, logis, rapih, yang seharusnya membuat kita memahami dunia, justru malah membuat dunia jadi tempat yang lebih buruk? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi yang Anda belikan dari bab 6 buku Playing with Reality. Judulnya saja sudah sangat provokatif. The Clothes Have No Emperor, atau Sang Kaisar Tak Berbusana. Ini kan langsung menyeratkan ada sesuatu yang kita puja-puja, kita anggap agung, jenius. Padahal di dalamnya mungkin kosong. Betul sekali. Dan di sini kita akan coba telusuri bareng-bareng bagaimana teori permainan, atau yang lebih kita kenal sebagai game theory, sebuah alat untuk menganalisis pilihan rasional, ternyata, seperti yang ditulis di sumber Anda, telah menjajah banyak sekali bidang ilmu sosial, dari ekonomi sampai kebijakan politik. Menjajah ya, kata yang kuat sekali. Memang, kita akan bongkar kenapa banyak sekali kritikus, bahkan yang datang dari dalam lingkaran ahli teori permainan itu sendiri, merasa bahwa ini adalah model yang sangat cacat. Cacat untuk memahami perilaku manusia yang pada dasarnya rumit, seringkali irasional, dan berantakan. Betul sekali. Dan ini bukan cuma perdebatan akademis yang kering ya kan? Kita akan lihat jejaknya dari ruang-ruang kuliah ekonomi hingga ke ruangan paling rahasia tempat strategi perang nuklir dirumuskan. Kita akan telusuri kenapa model yang tampak sempurna di kertas bisa jadi sangat berbahaya di dunia nyata. Mari kita mulai bedah lapis demi lapis. Oke, jadi masalah paling mendasarnya ada di mana? Dari yang saya tangkap, teori permainan itu kan pada intinya matematika murni. Logika. Tapi entah bagaimana, ia diperlakukan seolah-olah sebuah ilmu empiris yang bisa memprediksi perilaku manusia. Di mana letak kesalahannya? Persis di situ. Ini bukan ilmu yang lahir dari observasi dunia nyata, tapi dari aksioma-aksioma logis. Ada kritik yang sangat pedas dari seorang ekonom, Herbert Gintis. Dia melihat buku-buku teks ekonomi modern dan menyebutnya sebagai istana di awang-awang. Istana di awang-awang. Bayangkan 1000 halaman lebih, tapi menurutnya tidak ada satupun fakta yang diambil dari observasi perilaku manusia sungguhan. Dia bilang, hukum pasar yang diagung-agungkan di buku itu sebenarnya cuma tautologi. Tautologi. Itu istilah yang agak teknis. Maksudnya apa persisnya? Dengan kata lain, itu seperti mendefinisikan langit biru sebagai langit yang warnanya biru. Pernyataannya benar secara definisi, tapi tidak memberitahu kita apa-apa tentang dunia nyata atau mengapa langit itu biru. Oke, paham. Jadi cuma berputar-putar di definisi saja. Tepat. Gintis menuduh buku-buku ekonomi itu melakukan hal yang sama. Mereka membangun sistem logika yang tertutup, tapi tidak terkoneksi dengan realitas. Mereka menciptakan manusia rasional fiktif, lalu membuat hukum tentang bagaimana manusia fiktif ini akan bertindak. Jadi pada dasarnya mereka membangun katedral matematika yang indah, tapi fondasinya nggak menyentuh tanah sama sekali, begitu ya? Nah, yang paling menarik buat saya dari materi Anda adalah kritik paling tajam justru datang dari dalam. Dari seorang ahli teori permainan sendiri, Ariel Rubinstein. Betul. Dan ini yang membuat kritiknya sangat kuat. Rubinstein tidak membenci bidangnya. Dia bilang teori permainan itu cabang matematika yang luar biasa indah. Tapi, dia dengan tegas mengatakan teori ini tidak punya pelajaran apapun untuk dunia nyata. Bahkan, ini yang paling mengejutkan, dia curiga teori ini justru telah membuat dunia menjadi lebih buruk. Wow. Belajar menjadi lebih rasional menurut teori ini justru membuat kita lebih bodoh dalam interaksi sosial. Tepat. Rubinstein bahkan menciptakan sebuah istilah yang, tajam sekali untuk fenomena ini. Korban teori permainan. Korban teori permainan. Iya, ini adalah orang-orang yang setelah mempelajari solusi rasional yang sinis dari sebuah dilema, seperti dalam Prisoner's Dilemma yang terkenal itu, di mana pilihan logisnya adalah mengkhianati rekanmu, mereka justru mendapatkan hasil yang lebih buruk dalam kehidupan nyata. Mereka lebih sering gagal dalam negosiasi atau kerjasama. Dibandingkan dengan orang yang tidak mempelajarinya. Dibandingkan orang-orang yang hanya mengikuti intuisi dan norma sosial mereka. Mereka terjebak oleh keindahan logika permainan dan lupa bagaimana manusia sebenarnya berinteraksi dengan kepercayaan, reputasi, dan emosi. Saya penasaran kalau teorinya memang secacat itu, kenapa bisa begitu berpengaruh? Pasti ada contoh konkret di mana penerapan teori ini menimbulkan masalah besar kan?
Tentu. Dan salah satu yang paling terkenal yang dibahas mendalam di sumber Anda adalah gagasan Tragedy of the Commons atau tragedi milik bersama. Ah ya, saya ingat pernah mempelajarinya. Konsepnya sederhana sekali kan? Sangat sederhana dan disitulah letak daya tariknya sekaligus bahayanya. Ini kan eksperimen pemikiran dari Garrett Hardin di tahun 1968. Coba bayangkan ada sebuah padang rumput milik bersama. Semua penggembala di desa boleh menggunakannya. Oke, Menurut logika teori permainan, setiap penggembala yang rasional akan berpikir, saya harus maksimalkan keuntungan, saya tambah satu sapi lagi. masuk akal dari sudut pandang individu. Benar, satu sapi tambahan memberikan keuntungan penuh untuknya, sementara dampak negatifnya, rumput yang berkurang, ditanggung bersama oleh semua orang. Karena setiap orang berpikir rasional dengan cara yang sama, mereka semua terus menambah sapi. Hasil akhirnya, padang rumput hancur total dan semua orang rugi. Kedengarannya logis, tapi pertanyaannya, apakah manusia di dunia nyata benar-benar bertindak sebodoh itu? Rasanya kok tidak. Disinilah Elinor Ostrom masuk kan? Tepat sekali. Elinor Ostrom melakukan sesuatu yang radikal. Dia keluar dari menara gading dan melihat dunia nyata. Dia tidak membuat model di atas kertas. Dia turun ke lapangan. Betul, dia meneliti ratusan komunitas di seluruh dunia yang benar-benar mengelola sumber daya bersama. Hutan di Nepal, irigasi di Spanyol, perikanan di Maine. Dan apa yang dia temukan? Kebalikan total dari prediksi Hardin. Orang-orang ternyata sangat mampu mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan, selama berabad-abad. Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Bukan dengan memaksimalkan keuntungan pribadi secara egois, tapi melalui institusi sosial yang kompleks, kepercayaan, dan seperangkat aturan yang mereka ciptakan dan tegakkan sendiri. Jadi ada komunikasi, ada aturan main bersama. Tepat. Model Hardin gagal total karena mengasumsikan manusia adalah robot rasional yang terisolasi. Ostrom menunjukkan manusia adalah makhluk sosial. Dia punya kutipan yang membalik logika Hardin. Apapun yang berhasil dalam praktik bisa berhasil dalam teori. Bukan sebaliknya. Wow, jadi kebalikannya. Teori harus mengikuti kenyataan, bukan kenyataan dipaksa masuk ke dalam kerangka teori. Tapi disinilah sisi kelamnya muncul kan. Meskipun karya Ostrom membuktikan sebaliknya, narasi Hardin yang sederhana itu tetap saja lebih populer. Benar. Dan sumber yang Anda berikan melaporkan ini secara lugas, dan kita akan menyampaikannya secara imparsial. Narasi Hardin yang pesimistis itu ternyata sangat berguna secara politis. Ide itu dipakai untuk membenarkan privatisasi besar-besaran sumber daya alam, hutan, air, tanah. Dengan dalih mencegah kehancuran bersama. Betul. Lebih jauh lagi, retorika Hardin ternyata berakar pada eugemika dan tulisannya telah dikutip untuk menginspirasi sentimen rasis dan anti-imigrasi. Idenya bahkan disebut-sebut dalam teori konspirasi penggantian besar dan dipakai sebagai justifikasi untuk kebijakan koersif seperti sterilisasi massal paksa. Mengerikan sekali. Ironisnya, salah satu bapak teori permainan, John von Neumann, adalah seorang pengungsi Yahudi dari Hungaria yang lari dari nazisme. Sumber Anda menyebutkan, dia berharap teorinya bisa membantu melawan kengerian seperti itu. Sebuah ironi yang tragis. Teori yang diharapkan membawa rasionalitas, justru logikanya dipelintir untuk membenarkan ideologi yang merusak. Kisah tentang padang rumput ini sudah cukup mengerikan ya. Tapi bagaimana jika padang rumput yang dipertaruhkan adalah seluruh planet kita? Disinilah kita masuk ke arena perang dingin, di mana logika teori permainan diuji dengan taruhan tertinggi. Benar sekali. Selama Perang Dingin, doktrin utamanya adalah MAD, Mutually Assured Destruction, atau saling menjamin kehancuran. Ini adalah contoh sempurna dari konsep inti teori permainan yang disebut Nash Equilibrium. Nah, Nash Equilibrium, ini sering disebut-sebut. Bisa tolong dijelaskan dengan lebih sederhana apa artinya dalam konteks ini? Tentu. Sederhananya begini. Dalam sebuah permainan, sebuah keseimbangan tercapai ketika semua pemain telah memilih strategi terbaik mereka dengan mempertimbangkan strategi semua pemain lain. Pada titik itu, tidak ada satupun pemain yang bisa untung kalau mereka mengubah strateginya sendirian. Oke. Dalam kasus MAG, strategi Amerika adalah jangan serang dulu. Dan strategi Uni Soviet juga jangan serang dulu. Kenapa? Karena jika salah satu pihak nekat mengubah strateginya menjadi serang,
Mereka tahu pihak lain akan membalas dengan kekuatan peluh, dan mereka pun ikut hancur. Jadi mereka terjebak. Terjebak dalam keseimbangan yang mengerikan ini. Stabil tapi sangat menakutkan. Terjebak dalam keseimbangan yang mengerikan. Deskripsi yang pas sekali. Dan dari logika inilah lahir salah satu strategi paling aneh, teori orang gila atau Madman Theory dari Presiden Nixon. Betul, Nixon dan Kissinger secara sadar dan sengaja menciptakan citra bahwa Nixon itu orangnya tidak stabil, emosional, Bisa melakukan apa saja yang tidak terduga. tepat, bahkan meluncurkan serangan nuklir. Tujuannya adalah agar ancaman Amerika dianggap lebih kredibel oleh Uni Soviet. Dia mungkin cukup gila untuk benar-benar melakukannya. Begitu kira-kira pemikirannya. Jadi ini menggunakan irasionalitas sebagai alat yang rasional. Luar biasa. Puncak dari logika teori permainan. Tapi kan tidak semua orang ikut larut dalam permainan gila ini. Saya teringat pada sosok J. Robert Oppenheimer. Jauh berbeda. Oppenheimer, yang menyaksikan langsung kekuatan destruktif ciptaannya, sangat meratapi arah peradaban. Sumber Anda mengutip penyesalannya, melihat bagaimana para politisi dan ahli strategi membahas prospek membunuh ratusan juta orang, seolah-olah itu hanya masalah teknis. Dia bilang mereka membahasnya dalam istilah kehati-hatian dan teoretis permainan kan? Iya. Seolah-olah ini hanya permainan catur dengan bidak-bidak, bukan nasib kota-kota dan jutaan nyawa manusia. Di materi Anda, ada satu cerita yang menurut saya luar biasa dampaknya. Soal simulasi perang nuklir super realistis bernama Proud Prophet. Ini bukan sekedar latihan biasa kan? Sama sekali bukan. Ini simulasi tingkat tinggi. Pesertanya para jenderal bintang 4, pejabat Pentagon, penasihat keamanan nasional, orang-orang yang jarinya benar-benar dekat dengan tombol nuklir. Dan mereka memainkan skenario perang. Selama beberapa minggu, mereka memainkan berbagai skenario krisis internasional yang bereskalasi menuju perang nuklir. Dengan data intelijen sungguhan dan prosedur militer yang sebenarnya. Dan hasilnya? Benar-benar bencana. Setiap skenario yang mereka mainkan, tanpa kecuali, selalu berakhir dengan eskalasi yang tak terkendali menuju perang nuklir total. Setiap skenario. Setiap skenario. Tidak peduli seberapa hati-hati mereka bermain, seberapa rasional keputusan mereka selalu berakhir di jurang yang sama. Skenario terbaik yang bisa mereka capai saja mengakibatkan 500 juta kematian hipotetis. Pengalaman ini benar-benar menghantui para peserta. Itu benar-benar mengerikan. Jadi para petinggi ini masuk ke simulasi dengan keyakinan pada strategi mereka dan keluar dengan kesadaran bahwa strategi itu justru jaminan kehancuran? Secara fundamental mengubah cara pandang mereka. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi pendukung vokal untuk deeskalasi. Mereka menyadari bahwa model dan teori permainan yang mereka andalkan di atas kertas sama sekali tidak memadai. Peta logis mereka ternyata tidak sesuai dengan wilayah dunia nyata yang brutal. Jadi, dari sini kita bisa lihat polanya. Teori permainan ini membentuk cara kita bertindak, seringkali dengan cara yang berbahaya. Perlombaan senjata nuklir itu sendiri misalnya, sebagian besar kan didorong oleh apa yang disebut kesenjangan misil antara AS dan Uni Soviet. Betul. Yang belakangan terungkap bahwa kesenjangan itu hampir seluruhnya fiktif, didasarkan pada data intelijen yang salah. Jadi Amerika pada dasarnya berlomba melawan imajinasinya sendiri. Tepat sekali. Dan teks ini memberikan peringatan keras bahwa dinamika serupa bisa saja sedang terjadi saat ini, misalnya dalam perlombaan pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Ketakutan akan kesenjangan AI Bisa mendorong kita ke dalam perlombaan yang gegabah. Ini membawa kita pada sebuah alegori penutup yang luar biasa kuat dari penulis Austria, Stefan Zweig, dalam novelnya Chess Story. ceritanya sangat kuat. Ini tentang seorang pria bernama Dr. B, seorang pengacara yang ditangkap Gestapo dan disiksa secara psikologis. Dia tidak dipukuli, tapi dikurung dalam sel isolasi total. Tidak ada buku, tidak ada jendela, tidak ada apapun kecuali kehampaan. Dan dalam keputusasaannya, dia berhasil mencuri sebuah buku kecil. Dia berharap itu buku puisi atau novel, tapi ternyata isinya... Partai-partai catur para master. Betul. Awalnya dia kecewa, tapi kemudian buku itu menjadi penyelamatnya. Dia mulai menghafal semua permainan, dan kemudian dia mulai bermain catur di dalam pikirannya sendiri. Permainan itu menyelamatkannya dari kegilaan, tapi pada saat yang sama, permainan itu menjadi penjara barunya. Dia bermain melawan dirinya sendiri. Membelah kepribadiannya menjadi aku hitam dan aku putih. Bayangkan siksaan mentalnya.
Satu-satunya temanmu adalah musuh terbesarmu, dan keduanya adalah dirimu sendiri. Puncaknya terjadi setelah dia bebas. Di sebuah kapal pesiar, secara kebetulan ada seorang juara catur dunia. Dr. B menantangnya bermain. Dan dia berhasil menahan imbang sang juara. Tapi di game kedua, sang juara dunia sengaja memperlambat permainannya. Penantian yang menyiksa itu melemparkan Dr. B kembali ke dalam siksaan mental di sel isolasinya. Pikirannya mulai lepas kendali. Pada saat krusial itu, ketika dia hampir menang, tapi juga diambang kehancuran mental, dia menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan mengundurkan diri dari permainan. Dia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menang dan menyelamatkan kewarasannya yang tersisa adalah dengan tidak bermain sama sekali. Sebuah kesimpulan yang luar biasa. Metafora yang sempurna untuk argumen utama dalam bab ini. Kita telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dari kritik abstrak ekonomi, hingga padang rumput yang hancur, ancaman kiamat nuklir, dan akhirnya ke dalam pikiran seorang tahanan. Semuanya terhubung oleh satu benang merah. Bagaimana teori permainan, sebuah peta yang indah, dapat secara berbahaya mengubah dan merusak wilayah perilaku manusia yang sebenarnya. Benar. Peta itu menyederhanakan kompleksitas, dan yang lebih parah, bisa disalahgunakan. Dan ini bukan hanya pelajaran sejarah. Untuk Anda renungkan, logika permainan ini ada di mana-mana di sekitar kita saat ini. Di media sosial? Di cara platform media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dengan membingkai segalanya sebagai konflik. Di cara argumen politik seringkali dibingkai sebagai permainan menang kalah. Dan tentu saja, kita melihatnya dalam perlombaan sengit untuk mengembangkan teknologi baru seperti AI. Tanpa kita sadari, aturan permainan di mana kita ditempatkan sedang membentuk perilaku kita. Jadi, sebagai pemikiran penutup untuk Anda, bab ini menyarankan bahwa kita mungkin menjadi lebih buruk, bukan lebih baik, jika kita secara buta menerapkan pelajaran dari model-model matematis ini. Pertanyaannya sekarang untuk direnungkan adalah, dalam hidup Anda sendiri, di tempat kerja, di komunitas Anda, bahkan saat online, apa saja aturan main tak terlihat yang sedang membentuk pilihan-pilihan Anda? Dan apakah aturan-aturan itu benar-benar mengarahkan pada hasil terbaik, atau justru menjebak Anda dalam sebuah logika di mana terkadang satu-satunya cara untuk benar-benar menang adalah dengan menemukan keberanian untuk menolak bermain?